Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan motivasi dan semangat yang besar untuk selalu belajar dan menuntut ilmu. Baik, sebelumnya yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Tuantu. Saya merupakan guru ilmu pengetahuan sosial di SMP Negeri 12 Gorontalo. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mengajar kalian atau akan berbagi ilmu kepada kalian, yaitu terkait dengan tema 3 yang dimana judulnya yaitu nasionalisme dan jati diri bangsa. Adapun sub pembahasan kita yaitu meliputi kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Oke, paham ya sampai di sini? Adapun tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dan siswi diharapkan mampu menganalisis bagaimana kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk pada materi inti kita, itu terkait dengan kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Pada sekitar tahun 1500-an, Indonesia kedatangan bangsa-bangsa Eropa melalui jalur laut. Di antaranya adalah bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Inggris, dan bangsa Belanda. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu yang pertama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya revolusi industri, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani dari Kekaisaran Romawi, dan yang keempat adanya motivasi 3G, yaitu gold yang berarti kekayaan, glory yang berarti kejayaan, dan gospel adalah penyebaran agama. Selanjutnya, kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia. Portugis dan Spanyol adalah negara yang paling maju pada masa itu. Mereka memiliki armada yang kuat, teknologi navigasi, perlengkapan kapal yang paling maju di masa itu. Perjanjian Tordesillas menjadi patokan utama pelayaran Portugis dan Spanyol yang dibuat pada tahun 1494 dengan tujuan agar tidak terjadi bentrok dalam pelayaran. Pembagian arah pelayaran menjadi dua bagian, yaitu Portugis ke arah barat dan Spanyol ke arah timur. Portugis mulai melakukan ekspedisi pada tahun 1487 ke arah timur dan sampailah di Maluku, tepatnya di Ternate pada tahun 1512. Disambut baik oleh kerajaan Ternate dan diizinkan oleh kerajaan Ternate untuk membangun benteng Sao Paulo. Sedangkan Spanyol mulai melakukan ekspedisi pada tahun 1492 ke arah barat, sampai di Filipina pada tahun 1521. Karena salah satu awak kapal terbunuh dalam perang Filipina, maka mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di Maluku, tepatnya di Tidore tahun 1522. Disambut baik oleh masyarakat Tidore. Keberadaan Portugis dan Spanyol di satu tempat, satu lokasi yang sama atau satu daerah yang sama membuat terjadi perselisihan antara kedua negara tersebut, sehingga konflik makin terjadi sampai pada akhirnya konflik tersebut diselesaikan melalui perjanjian Zaragoza yang dibuat pada tahun 1529, di mana pembagian bumi menjadi dua pengaruh dan dua kekuasaan, yaitu Portugis memiliki wilayah kekuasaan dari Brazil ke arah timur sampai dengan Maluku, sedangkan Spanyol memiliki wilayah kekuasaan dari Meksiko ke arah barat sampai dengan Kepulauan Filipina. Kemudian kedatangan bangsa Inggris di Indonesia. Inggris melakukan pelayaran samudra pada tahun 1577. Inggris mengikuti rute perjalanan Spanyol ke arah barat dan sampai di Ternate pada tahun 1579. Bangsa Inggris memborong rempah-rempah dari masyarakat Maluku. Kemudian Inggris melakukan ekspedisi yang kedua pada tahun 1628, menjalin kerjasama yang baik dengan Banten. Selanjutnya, kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Adapun yang melatar belakangi kedatangan bangsa Belanda di Indonesia itu yang pertama, meletusnya perang selama 80 tahun antara Belanda dengan Spanyol yang terjadi pada tahun 1568 sampai 1648.
Pada tahun 1595, Cornelis de Houtman memimpin 4 buah kapal untuk mencari jalan ke Nusantara melalui rute timur. Pada tahun 1596 sampai di pelabuhan Banten. Walaupun gagal mencapai Maluku, ia berhasil membuka jalan bagi ekspedisi berikutnya dan merintis pengaruhnya di Indonesia sampai dengan kurang lebih 350 tahun atau 3,5 abad bangsa Belanda menguasai dan menduduki Indonesia, melakukan suatu kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itulah materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi adik-adik siswa dan juga para masyarakat umum yang menonton video ini. Jika ada yang ingin adik-adik tanyakan yang belum adik-adik pahami, silakan adik-adik tanyakan melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Oke, silakan bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.